Putri Raja. Ampun ayahanda, beribu ampun. Ananda datang menghadap Barunlah Ananda sekarang juga. Itu jalan yang terbaik menurut Ananda. Daripada tersiksa seperti ini, ayahanda tetap tidak yakin dengan pengakuan Ananda. Raja. Putriku, langit dan bumi boleh saja runtuh, tapi martabat dan harga diri bete boleh saja runtuh. Bete dipilih menjadi raja di negeri ini guna melindungi rakyat, merambah semak, belukar menjadi kota, kota yang gersang menjadi cemerlang, dari yang gelap menjadi terang. Sementara bete asik berjuang bersama rakyat. Ternyata engkau putri kandung bete bukan menambur benih di ladang, malah sebaliknya melahirkan seorang anak tanpa ayah dari rahimmu. Putri Raja. Sungguh mati ayahanda, hal seperti ini tidak pernah Anda lakukan. Tidak sejak itu sikap Anda. Apalah artinya hidup kalau hanya mengikuti bayang-bayang yang tidak berujung. Darah ayahanda yang mengalir dalam tubuh Ananda ini telah bersimpul satu tekad. Jika hidup tanpa pengabdian, lebih baik Ananda mati di ujung keris. Penasehat. Paduka yang mulia, hamba adalah penasehat di keraton ini. Apakah tutur kata hamba masih mendapat tempat yang terhormat di Baginda Raja? Agak heran, apa maksud penasehat? Penasehat, selaku pemimpin, sebagai pengusaha, tentunya Paduka yakin dengan kekuasaan Tuhan. Raja, itu adalah modal dasar dalam kepemimpinan bete. Penasehat, bukankah kita tidak pernah mengenal suatu yang aneh kalau kita betul-betul yakin dengan kekuasaan Tuhan? Apakah benar demikian? Raja, ya benar. Penasehat, berarti benar bahwa cucu tuanku lahir hanya karena ibunya memakan seruas tebu dari rumpun tebu. Sebab dengan maha kekuasaannya Tuhan cukup berkata, jadilah, maka akan terciptanya apa yang ia kehendaki. Manusia mana yang berhak membantah? Raja, 17 tahun sudah bete bergelut dengan tanda tanya yang teramat dan sama dengan usia cucuku sekarang. Panglima hanya diam saja. Putri Raja. Panglima, bicaralah. Usah berpijak di dahan yang lapuk. Jangan pula berlindung pada daun yang kering. Ibarat segelas air di tangan Panglima. Ragulah sepuasnya. Jangan Panglima banyak bermukmur, sehingga hanya seteguk air yang Panglima nikmat. Panglima, ampun hamba Paduka yang mulia. Menurut kata orang tua, asam di gunung, garam di laut, ketemuannya di Belanga. Sedangkan perkawinan putri tuanku, bagalak tak menentu ujung dan pangkalnya. Entah di mana asam, kemana pula garamnya, belaga sambing pun tak berujung juga. Perdana Menteri, ampunkan hamba Paduka yang mulia. Sebagaimana sabda penasehat, ini semua hanya karena kekuasaan Tuhan semesta membuat gelap menjadi terang. Ahli, nujum istana, orang-orang cerdik pandai, sepaham, senanda dalam menyimak takbir rahasia. Tapi pada waktu itu, batin Baginda masih tetap berkata lain, curiga dan tidak percaya. Panglima,
Betul Paduka pada waktu itu, karena titah Tuan batin Baginda masih tetap berkata lain, curiga dan tidak percaya. Panglima. Betul Paduka pada waktu itu, karena titah tuanku, hamba pun dengan terpaksa menyiksa putri Baginda. Karena hamba takut hendak menyangkut perintah, berarti Baginda akan naik darah. Terlepas tanda kebesaran di pundak hamba, lalu Baginda akan berkata lantang, "Selamat jalan mantan Panglima. Kemanalah langkah akan hamba bawa, serta tak dapat hamba bayangkan bagaimana bunyi isak tangis anak dari dan istri hamba di luar tembok istana." Raja. Panglima, jangan banyak berbahasa basi. Kata-kata Panglima membuat telinga beta berdesing, menembus sampai ke hulu hati. Panglima. Hamba tidak berbahasa basi, Paduka yang mulia. Di mata hamba, putri tuanku adalah seorang Sri Kandi. Sri Kandi bagi rakyat, bagi negeri, tidak tuanku lihat. Di hadapan mata tuanku sendiri, kepahlawanan itu telah ditunjukkan, hanya tuanku saja yang kurang jeli melihatnya. Raja. Apa maksud Panglima? Panglima. Maksud hamba, putri tuanku telah berhasil melentur dan membentuk sikap dan watak anaknya, cucu tuanku, Putri Seruas Tebu. Penasehat. Persis tuanku, putri tuanku memang cukup bijaksana. Ia pandai memilah dan memilih cara apa yang pantas dan memberikan dorongan, membangkit semangat, tekad dan kemampuan sedini mungkin pada jiwa anaknya. Putri Raja. Ayahanda, setiap gerak dan perbuatan manusia itu terpangkal dari niat, dari hati. Hati merupakan sentral kehendak dan hidup manusia. Oleh karena itu, sedini mungkin dalam usia Putri Ananda, ketika ia baru berusia 7 tahun, di jiwanya yang masih polos, bersih, sudah Ananda usahakan untuk membentuk pribadinya, agar ia menjadi seorang anak, menjadi putri Petiwi yang mandiri, berbakti, mengabdi, yang ada pernah menuntut hak yang memang tidak semestinya untuk ia miliki. Panglima. Anak itu sekarang sudah berusia 17 tahun, dan selama ini pula Paduka tidak pernah mencurahkan kasih sayang kepadanya. Bahkan kasih sayang itu Baginda roboh menjadi kebencian. Putri Seruas Tebu. Mak Dayang, marilah kita beristirahat. Saya sangat merasa capek. Mak Dayang, dalam hidup ini kita harus banyak bersabar, Putri. Sekalipun cobaan itu datangnya bagaikan badai dan terus-menerus ibarat gelombang. Putri Seruas Tebu. Mak Dayang, 17 tahun umur saya sekarang. Selama ini pula saya tak pernah merasakan berjalan serta kasih sayang seorang ayah. Mak Dayang, bersabarlah. Suatu saat nanti Tuhan pasti akan memberikan petunjuk untuk Putri. Putri Seruas Tebu. Sedangkan di istana, kakak saya Baginda Raja selamanya merasa benci terhadap saya, dan saya, dendamnya kepada ibunda saya, terus berkepanjangan lalu sampai kapan penderita ini akan berakhir. Mak Dayang, apa boleh buat? Kakekmu tetap tidak yakin bahwa kau dilahirkan hanya karena ibundamu memakan seruas tebu dan rumpunannya yang tumbuh secara ajaib
di samping istana. Datuk Petalaguru. Datuk Petalaguru. Cucu katakan, cucu keturunan Ningrat, keturunan raja-raja, berarti cucu hidup di dalam istana, di atas kemewahan yang serba ada, sebagaimana layaknya keturunan raja. Putri Serwastebu. Bahwa di istana serba ada, semua orang mengerti, tapi saya tidak pernah merasakan bagaimana kebahagiaan itu muncul di tengah-tengah kehidupan ini. Datuk Petalaguru. Sayang, sesuatu yang indah terlepas dari genggaman. Putri Serwastebu. Memang indah, tetapi biarlah keindahan istana itu saya tinggalkan. Saya lebih senang mencintai keindahan alam yang ada di luar tembok istana, bersahabat dengan burung-burung, pohon-pohon yang rindang dan teduh. Datuk Petalaguru. Cucuku, engkau telah lama berjalan mengikuti penderitaanmu. Langkah-langkahmu penampak penuh tantangan. Kau tak pernah merasa cemburu dengan nikmat hidup yang dikaruniakan Tuhan terhadap orang lain. Inilah sikap yang terpuji. Dan karena itu, ulahlah membuat Datuk turun ke bumi untuk menolongmu.